Tidak ada prestasi tanpa didahului oleh aksi. Dan tidak ada aksi tanpa diinspirasi oleh motivasi. Kuncinya, ketika kita ingin berprestasi, maka kita harus pastikan selalu ada motivasi. Hai, saya Ronald Tagalung. Selamat datang di channel Ronald Tagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Pada video kali ini, saya akan sharing dengan kamu tentang satu topik menarik, yaitu tentang bagaimana mempertahankan motivasi. Topik ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa tidak ada satu pencapaian apapun yang bisa diwujudkan ketika kita tidak termotivasi untuk mencapainya. Nah, permasalahannya adalah seperti ini. Kita seringkali punya motivasi, tapi seringkali motivasi itu hanya muncul di awal. Saat kita misalnya pengen kuliah, motivasi ada. Seringkali adanya di awal saja, ketika kita baru masuk kuliah. Ketika kita ingin melatih sebuah skill baru, misalnya main gitar. Nah, motivasi untuk main gitar, belajar main gitar, itu ada. Namun seringkali hanya di awal saja, saat kita bersemangat untuk belajar bermain gitar gitu. Nah, mempertahankan motivasi adalah hal yang penting. Kenapa? Karena motivasi, bagaimana kita ketahui, itu senantiasa fluktuatif ya. Kadang motivasinya bisa tinggi, kadang bisa down, kadang motivasinya hadir, kadang hilang. Dan seperti itu, hampir setiap hari motivasi yang kita punya bisa saja berubah kondisinya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan motivasi di dalam diri, khususnya motivasi untuk belajar? Ada beberapa tips yang akan saya bagikan buat kamu, dan pastinya kamu butuh untuk buat catatan agar kemudian setiap yang saya sharing itu bisa melekat, kamu ikat di dalam catatan yang kamu punya. Oke, siap? Kita akan mulai dari yang pertama. Hal pertama yang butuh kamu lakukan untuk mempertahankan motivasi adalah kamu butuh kenali dulu ya, arah motivasi kamu itu seperti apa. Pada prinsipnya, orang termotivasi itu untuk bergerak maju atau orang termotivasi untuk menghindar. Nah, orang yang arah motivasi bergerak maju biasanya apa? Dia termotivasi oleh hal-hal yang sifatnya ingin dicapai, ingin diperoleh. Sedangkan orang yang termotivasi dengan bergerak menghindar, biasanya dia digerakkan atau motivasinya muncul itu karena menghindari sesuatu. Nah, sederhananya lagi seperti ini tuh. Pada prinsipnya siapapun dia, orang itu senantiasa mencari yang namanya suka dan menghindari yang namanya duka, ya. Seperti itu ya. Jadi ada orang yang senang bergerak, senantiasa terinspirasi itu karena ingin mencapai sesuatu yang dia inginkan, yaitu hal yang membuat dia suka. Tapi ada juga orang yang dia tergerak, termotivasi karena menghindari hal yang bisa membuat dia duka. Nah, dengan kamu tahu, kamu punya arah motivasi yang mana, apakah mendekati suka ataupun menghindari duka, maka akan mudah buat kamu untuk bisa mempertahankan motivasi yang kamu miliki. Setiap orang itu beda arah motivasinya. Orang yang termotivasi mendekat, dia akan mudah untuk memotivasi dirinya dengan menghadirkan hal-hal yang bisa membuat dia bergerak maju. Misalnya pencapaian, prestasi, bisa beli sesuatu. Nah, itu adalah hal yang membuat dia terinspirasi untuk bergerak maju. Sedangkan orang-orang yang arah motivasinya menghindari duka, mereka tidak bisa dimotivasi oleh pencapaian. Mereka tidak bisa dimotivasi oleh, oke, kamu akan dapat nilai A, kamu akan dapat penghargaan dan sebagainya. Tapi yang membuat mereka termotivasi adalah duka apa yang akan mereka bisa hindari dengan bergerak. Misalnya, saya bisa membuat orang tua saya bahagia dan tidak membuat mereka sedih. Atau hal yang membuat saya sakit hati adalah ketika misalnya tahu saya mengecewakan orang tua. Hal yang membuat saya bersemangat untuk belajar adalah ketika membayangkan
Kalau saya tidak belajar, maka masa depan saya akan suram dan sebagainya. Nah, tahu arah motivasi akan membantu kita untuk bisa mempertahankan motivasi yang kita punya. Kalau arah motivasi kita mendekat, maka selalu cari hal-hal yang bisa menginspirasi kita untuk bergerak maju. Tapi kalau arah motivasi kita menjauh, maka selalu ingat temukan hal-hal yang membuat kita terus bergerak menghindar dan menjauhi apa yang kita tidak inginkan. Kita masuk ke yang kedua. Setelah tahu arah motivasi, hal yang kedua yang butuh kamu tahu adalah kamu perlu untuk gunakan motivasi dari dalam dan motivasi dari luar agar bisa mempertahankan motivasi yang kamu punya. Ada orang yang butuh motivasi itu dari luar, misalnya seperti ini. Contoh, ketika kamu lagi malas belajar, kamu butuh untuk dapatkan motivasi dari luar. Dengan cara misalnya kamu datangi perpustakaan dan kamu lihat orang yang sedang belajar. Nah, dengan melihat orang yang sedang belajar, itu bisa memberi kamu inspirasi untuk, oh kayaknya seru juga ya, kayaknya asik juga ya, kayaknya nyaman juga ya untuk saya ikutan belajar di perpustakaan. Atau misalnya kamu dekat-dekatlah dengan teman yang nilainya bagus, dekat-dekatlah dengan teman yang punya prestasi. Maka ketika kamu dekat dengan teman yang punya prestasi dan kamu lihat seperti apa keseharian dia di dalam belajar, di dalam beraktivitas, ini setidaknya akan memberikan kamu motivasi dari luar yang itu bisa memicu kamu akhirnya bisa ikut mempertahankan motivasi yang kamu miliki. Nah, selain ada motivasi yang sifatnya dari luar, ada juga motivasi dari dalam. Nah, motivasi dari dalam ini lebih banyak dalam bentuk hal yang kita refleksikan itu. Misalnya, apa yang kemudian kita inginkan, apa yang kemudian ingin kita wujudkan, dan apa yang kemudian ingin kita lakukan. Semuanya ada dari dalam diri. Dengan bagaimana kita menggunakan motivasi dari luar dan dari dalam, maka ini akan membantu kita untuk mempertahankan motivasi diri yang kita miliki. Oke, nah kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, agar kamu termotivasi di dalam belajar, kamu butuh kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang sepemikiran, sefrekuensi. Artinya apa? Kalau kamu butuh bagaimana punya motivasi untuk kuliah dengan benar, senantiasa serius dalam belajar, senantiasa konsisten mengerjakan tugas, maka kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang seperti itu. Bentuk klub belajar. Nah, dengan cara ini, kamu akhirnya dalam kesehariannya akan terus termotivasi untuk bagaimana bisa senantiasa beraktivitas dengan kelompok belajar yang kamu punya. Bayangkan kalau misalnya kamu ingin bagaimana punya motivasi belajar, namun setiap harinya kamu kumpul dengan teman-teman yang punya aktivitas berbeda. Misalnya dengan teman-teman yang melewatkan setiap harinya main PS, atau dengan teman-teman yang setiap harinya yang dibicarakan adalah game online. Maka kamu bisa menebak apa yang terjadi dengan diri kamu. Secara pasti motivasi belajar kamu akan kendor, akan terkikis. Kenapa? Karena lingkungan di sekitar kamu itu membahas sesuatu yang tidak berkaitan dengan belajar, tapi berkaitan dengan hal yang berbeda dengan belajar. Memastikan kamu punya klub belajar itu akan membantu untuk mempertahankan motivasi belajar kamu ketika kuliah. Oke, kita masuk ke yang keempat. Nah, yang keempat yang kamu butuhkan untuk mempertahankan motivasi belajar adalah kamu butuh untuk berpegang teguh pada jadwal yang sudah kamu susun, ya. Jadi ketika kamu kuliah, kamu tahu setiap harinya kamu kuliah apa saja, dan kemudian selain belajar melalui kuliah, kamu punya aktivitas belajar mandiri apa saja. Dengan cara itu, ketika kamu pegang teguh jadwal yang sudah kamu susun, ini akan mempertahankan motivasi kamu. Sebisa mungkin hindari agenda yang di luar dari yang sudah kamu jadwalkan. Kenapa? Karena agenda yang di luar dari yang kamu jadwalkan, ketika itu jauh dari apa yang menjadi fokus kamu, bisa jadi ini adalah sesuatu yang akhirnya membuat kamu kehilangan fokus, membuat kamu keluar dari jalur, dan pada akhirnya kamu akan kehilangan motivasi belajar yang kamu butuhkan untuk bisa sukses di kuliah. Dan yang terakhir,
hal yang juga penting untuk bagaimana mempertahankan motivasi adalah dengan kamu butuh ambil jeda, ya, ambil jeda di sela-sela aktivitas kuliah kamu. Misalnya seperti ini, seminggu sekali misalnya mungkin kamu ambil jeda, selain sibuk belajar mengerjakan tugas, kamu ambil jeda untuk lakukan refreshing, ya. Refreshing itu bisa macam-macam, misalnya mungkin kamu dengan olahraga jogging, ya, di gelanggang olahraga, atau kamu misalnya mungkin kalau senang hiking ya hiking, senang mancing, ya paling tidak dalam seminggu kamu bisa ambil jeda setidaknya 1-2 jam untuk merefresh diri kamu, membuat pikiran kamu, tubuh kamu segar dengan aktivitas di luar dari yang kamu agendakan selama seminggu. Atau misalnya kalau seminggu terlalu cepat, kamu bisa agendakan setidaknya sebulan sekali. Nah, adanya jeda ini akan juga sangat membantu untuk kamu mempertahankan motivasi di dalam diri. So, saya review sekali lagi, ada 5 hal yang kamu butuhkan untuk bagaimana mempertahankan motivasi belajar kamu. Khususnya bagi kamu mahasiswa baru ya. Nah, mahasiswa lama juga nggak apa-apa sih butuh hal ini. Yang pertama adalah kamu butuh tahu arah motivasi kamu, apakah mendekat ataupun menjauh. Kemudian yang kedua, kenali apa saja yang bisa menjadi motivasi internal dan eksternal kamu. Gunakan itu untuk mempertahankan motivasi yang kamu miliki. Yang ketiga adalah kamu butuh untuk punya klub belajar, kelompok belajar yang senantiasa membantu kamu untuk saling support satu sama lain, saling mengingatkan tentang agenda yang butuh kamu lakukan di dalam satu hari, 1 minggu, ataupun dalam 1 semester. Kemudian yang keempat adalah kamu butuh untuk berpegang teguh pada jadwal yang sudah kamu susun. And then yang terakhir adalah ambil jeda. Oke, demikian videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.